adapun bagian-bagian bid'ah itu salah satu ada 3. Jadi bagiannya bid'ah terbagi. Tidak berpanjang kalam karena alhamdulillah pada kesempatan malam ini adalah malam perdana, pertemuan perdana setelah kita melewati Idul Fitri. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai kembali rangkaian rutinan majelis Lailatul Ijtima' pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama Nabi Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah wal kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La na'budu wa la nasta'inu illa iyyah alladzi qad hadana ila tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bi dinil qayyimah al-mardiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin hadil ummah syafi'il ummah alladzi qad da'ana minas taqwa ila sa'adah wa minaz zulumah ila nuriyah min dari dunya ila daril akhirah bin najah wal falah. Wa insyaallah kuluna yadkhuluna jannah bisalamah wal afiyah. Amin. Amma ba'du. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu kita ini sebaik-baik mungkin. Terlebih kita melihat situasi kondisi yang sekarang makin marak. Keberadaan di lingkungan sudah makin beraneka macam. Kalau kita selaku orang asli sini dan tidak kuat-kuat kita punya keyakinan akan mudah digusur oleh paham-paham baru yang memang mereka datang dari berbagai macam penjuru. Dalam hal ini, kaidah bid'ah menjadi pedoman pokok kita harus pahami betul. Sesuatu itu apakah itu bid'ah atau tidak, pedoman ini kita harus pahami. Karena Islam itu damai, aslama yuslimu islaman, damai. Dan Islam itu fleksibel. Al-hukmu yajri ma'ilati, hukum itu berjalan sesuai situasi kondisi. Kali ini sumakola, kemudian beliau berkata, musannaf ini waksamu wa adapun bagian-bagian bid'ah itu salah satu ada 3. Jadi bagiannya bid'ah terbagi 3. Al-bid'ah ussorihatu. Al-bid'ah itu jamak, mufradnya bid'ah. Sunnatul mufrad, satu sunnah. Sunnahun jamak.
bakorotun, satu ekor sapi. Ukrot, jamaknya bakor. Jadi kita harus paham satu persatu. Al-bid'ah ataupun bid'ah as-sorihatu yang jelas, ya. Wahia ataupun bid'ah sorihah itu bid'ah usbita majhul, yang ditetapkan apa bid'ah min gori asli syar'in, tanpa dasar syar'i. Bid'ah sorihah, bid'ah yang jelas itu yaitu bid'ah yang ditetapkan dengan tanpa menggunakan dasar syarak. Tahu? Kenapa? Karena mereka punya kepentingan. Dibuat ya oleh mereka yang untuk sengaja bagaimana menguntungkan mereka. Sebetulnya ini sadar atau tidak, orang-orang mereka ini yang sering tebar bid'ah itu, mereka adalah antek-antek Yahudi. Antek-antek Yahudi, mereka itu perusak Islam. Nah, kita mempertahankan ini hukumnya wajib. Jangan takut. Insya Allah yang diakui betul-betul menjadi umat beliau nantinya kita itu. Apalagi kondisi sekarang lagi marak lewat HP, lewat hiburan dan sebagainya, lewat budaya. Mudah-mudahan aja kita masuk kategori apa yang dikatakan Nabi, man tamassaka bisunnati. Man, siapa orang yang mau laki kek, mau perempuan kek, ismu nakiro, mau yang bisa, mau yang enggak, mau yang pintar, mau yang enggak, tamassaka, masih mau berpegang teguh bisunati, dengan sunnah-sunnahku, indah pasati umati, di saat umatku mulai pada rusak, ya kan, mulai pada terpengaruh, mulai pada timbang, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, akhirnya apa? Kerugian besar buat orang Islam. Ketika orang di luar Islam ingin tahu tentang Islam, oh Islam begitu ya, ini begini, ini begini, ini begini, mana yang benar? Kan begitu nanti akhirnya. Berarti Islam nggak benar dong. Ini kerugian sebetulnya. Dan ini diciptakan oleh mereka sengaja buat bagaimana orang-orang di luar Islam nggak percaya akan Islam. Sementara ini Allah sudah janjikan, Allah jelaskan Islam itu memang yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nah, kewajiban kita itu mempertahankan itu, dan itu terhitung jihad. Sekarang orang bingung mau begini, ini bilang ini, mau begini di HP, di apa nggak? Mereka nggak, apalagi mereka yang sibuk, nggak mungkin mereka mau duduk seperti ini. Kalau yang begini kan mereka masih mau tanya jawab. Kalau yang hanya dengerin doang kan cuma sekedar dengar. Apalagi yang cuma ngantongin buku saku. Semua memang ada dalilnya, dan dalilnya pun cuma itu aja. Memang hadis Nabi hidup sebentar, memang permasalahan sedikit, memang pertanyaan sedikit. Nah, kalau hanya buku saku ya itu aja pendapatnya. Mereka ngotot, kan ada hadisnya, betul ada hadisnya. Sekarang begini, Anda itu pengopi berat, ya kan? Anda peminum kopi, pecandu kopi. Satu ketika Anda itu nggak minum kopi, kenapa? Karena mungkin lagi mulus umpamanya nggak minum kopi. Terus teman-teman Anda atau anak-anak Anda atau yang lainnya, si anu mah nggak ngopi, ya kan? Kemarin duduk di anu tahu kopi nggak mau, dia nggak ngopi. Tuh. Bener nggak? Bener, ada saksinya. Aku ngomong nawarin ada si anu nggak ngopi. Tapi umumnya dia ketika mulusnya sembuh ngopi lagi nggak? Yang mau dipakai yang sewaktu-waktu dagingnya ngopi, apa yang ngopi yang rata-rata dia seringnya ngopi? Nah, kalau Rasulullah sholat, betul Rasulullah pernah begini.
karena mau digangguin. Ya memang ada hadisnya, tapi umumnya Rasulullah yang gak begini, betul nggak? Maka Imam Syafi'i jelas. Wa asyara isyara bi isbi'ihi, dengan telunjuknya indah qauli, ketika ucapannya orang yang sholat, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyara bi isbi'ihi, isyara dengan telunjuknya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus apa kata Imam Syafi'i? Wa yudimu rok'ah, terus diangkat begini. Wala yuharrikuha, jangan digerak-gerakin. Jangan digerak-gerakin. Ini kadang-kadang orang sholat masih begini loh. Orang sholat ngaji atau tidak, lihat tahiyatnya. Kalau masih tangannya begini, berarti belum keriting ngajinya. Masih banyak kan? Ya kan? Harusnya rata. Pakai rata. Ini di yang kiri. Waya toku. Letakkan orang yang itu tangannya ala itu tidak pahanya, ya. Al-Qur'an yang kiri. Walayak itu jangan digenggam begini. Jangan walayak itu jangan digenggam begini. Biasa aja. Jangan begini. Ini pun yang kiri, yang kanan. Letakkan tangan kanan di atas paha yang kanan. Rata. Terus membentuk angka 53. Bagaimana 53? Tepuk yang tengah al-wusta ila khinsir, sampai kelingking tepuk. Yang jempol dan yang telunjuk letakkan. Nah, angka 5 kan begini ada. Betul nggak? 53. Kenapa begini? Biar nanti pada saat asyhadu an la ilaha enggak ganggu langsung. Nah kalau begini kan paham. Paham juga? Lihat kitab Ibanatul Ahkam. Nanti dibahas itu Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Ahmad begini, Abu Hanifah begini. Habisnya itu bulu-bulu maron. Maka kalau kita ngaji cuma bulu-bulu maron doang sempit. Nah, kalau kita baca Ibanatul Ahkam, di situ ada at-tahlilul lafzi. Jadi perkata dibahas. Ada rawil hadis, rawinya hadis dibahas. Siapa? Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Safar Al-Yamani, orang Yaman dia. Aslama, Abu Safar kapan? Dibahas. Berapa hadis yang dibuat Abu Hurairah dibahas? Pertama ada apa itu kan? Ada rawil hadis, ya. Ada fiqhul hadis, kesimpulan hadis. Satu urut tapi begini dasarnya Imam Malik begini itu. Wah, enak kalau ibadah. Nah coba lihat hadis ini tadi. Letakkan tangan kiri di atas paha yang kiri, letakkan tangan kanan di atas yang kanan. Jangan begini, jangan genggam, jangan bengkak. Biasa aja. Ini tetapkan dia tangan kanan di atas paha yang kanan, membentuk angka 53 dengan meletakkan ini dan meletakkan ini. Wa asyara fi Imam Syafi'i isyarat dengan bentuknya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus rata, bukan begini. Mas banyak begini kan? Kenapa begini? Wa asyara fi isyarat dalam telunjuknya inda qauli, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa yudimu rok'ah, terus diangkat. Wala yuharikuha, jangan digerak-gerakin. Mau begini ke? Mau begini ke? Atau mau begini ke? Jangan. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Wa yusiru bi isbihi, isyarat dengan telunjuknya inda qauli, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha
ngacungnya saat sama Imam Syafi'i, ngacungnya asyhadu an la ilaha illallah. Untuk apa ngacungnya ini? Isbat, menetapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, wayuharrikuha, gerakanlah telunjuk ini Imam Malik, gerakanlah yaminan wasimalan, ke kiri dan ke kanan, bitumakninah, geraknya dengan asyhadu an la ilaha illallah, gerakan ke kanan, tumakninah, bukan begini, tapi tumakninah. Apa alasan Imam Syafi'i? Di anna uruqoha, karena ototnya usbu ini muttasilatun, nyambung ke hati. Wida aroka, diharapkan dengan menggerakkan telunjuk ini ke kanan disertai tumakninah dan ke kiri, agar hatinya ingat bahwa orang yang sholat itu ingat dia lagi sholat. Ini alasan Imam Malik. Jadi kalau ikut Imam Malik, asyhadu an la ilaha illallah, tumakninah, nggak begini. Jelas Imam Malik. Imam Abu Hanifah, asyhadu an la ilaha illallah, ngacung, habis ngangkat terus turun lagi. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad, asyhadu an la ilaha illallah, selesai dulu asyhadu an la ilaha illallah, baru Imam Ahmad ya. Udah illallah baru ngacung. Ini Imam Ahmad. Lah mereka yang begini, yang begini, ikut yang mana? Ada nggak di antara mereka? Kalau pun ikut Imam Malik, Imam Malik tumakninah, nggak begini, tumakninah. Jelas. Ada hadisnya, iya. Kenapa Rasul begini? Lihat, lagi diganggu dia, mau dicolekin najis, makanya ngindar. Nah umumnya bagaimana Rasul? Ya nggak begini, betul nggak? Berarti yang dipakai apa? Yang umum. Jangan mentang-mentang hadisnya ada begini cuma sewaktu-waktu, lantas yang dipakai yang sewaktu-waktu. Nah itu nggak beres. Jelas. Nah di sini kita harus kuat. Jadi kan ada hadisnya. Kalau kita nggak ngerti, kan ada hadisnya. Oh iya, dia juga ada hadisnya. Lah dibahas hadisnya, dilihat. Maka kaidah ini penting buat kita. Di dalam kita menghadapi suatu masalah, betulkah ini bid'ah? Dilihat kaidah-kaidah ini. Jadi bid'ah syariah itu sesuatu yang ditetapkan, ya, di mana penetapan itu min ghairi asli tanpa dasar syarak, ngawur, sesuai kemauan atau akal-akalan, tanpa lagi dasar syarak. Itu ditetapkannya bid'ah syariah itu bimuqabalat untuk menjadi tandingan sesuatu sabatah yang sudah ditetapkan syar'an menurut syarak. Jadi bid'ah ini dibuat untuk menjadikan tandingan. Di tandingan apa? Tandingan hukum yang sudah sama syarak ditetapkan untuk merusak aturan syarak. Itu bid'ah syariah, jelas itu. Apakah yang ditetapkan dengan apa yang ditetapkan sesuai dengan syarak bin wajibin, apakah itu hal yang wajib, au sunatin atau yang sunnah, au mandubatin, sunatin sunnah, mandubatin juga sunnah, au ghairihi atau lain. Jadi kalau ada aturan ya bid'ah, di mana bid'ah ini bertentangan dengan yang sudah ditetapkan oleh syarak, baik itu wajib, sunnah atau lainnya, itu jelas bid'ah. Bid'ah jelas.
Jelas itu mana? Wa amatat dan mematikan bid'ah ini sunatan untuk mematikan atau memutuskan mata rantai sunnah. Wa abtolat atau membatalkan bid'ah ini hakon sesuatu yang hak. Kalau sesuatu yang hak dibatalkan atau sesuai dengan sunnah mau dibatalkan, ini jelas-jelas bid'ah. Wahadihi bid'ah yang begini ini modelnya sarul bid'ah, seburuk-buruk daripada bid'ah. Jelas. Seburuk-buruk bid'ah, nggak perlu kita ikut bantai yang begini. Bantai, takbir. Jangan takut. Jelas? Contohnya, ketika kita qadil hajat, jangan sampai kita madhep kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan sampai madhep matahari atau membelakangi matahari. Atau jangan sampai kita qadil hajat di bawah pohon yang pohonnya itu sedang biasa berbuah. Atau jangan sampai kita qadil hajat di tempat yang mana tempat itu orang suka lalui. Atau jangan sampai kita qadil hajat di lubang, ya. Ketiga, kita qadil hajat seperti itu enggak boleh. Sekarang ada orang, ini begini aja, belum sini. Ya enggak boleh kalau seperti itu, kecuali darurat. Rumah cuma segini-gininya, kalau mau begini-begini susah ini sangat begini ya kan? Bisa mikir. Emang kamar mandi sama WC sama tempat masak segitu ya kan? Sekarang itu kan. S itu boleh puter ke mana tuh? Rojorannya susah. Makanya kata Nabi, janganlah kalian qadil hajat menghadap matahari atau membelakangi atau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin akan tetapi syariku madhablah kalian al-maghriba al-rahman. Jangan kalian qadil hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau mau qadil hajat madhab kulon atau madhab ngetan au ghoribu syariku au ghoribu ngetan atau aku paham. Jangan qadil hajat menghadap matahari atau membelakangi matahari atau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin akan tetapi kalau mau qadil hajat syariku au ghoribu hadaplah ngetan atau paham. Kan ada yang bola kiblat ya. Ya benar. Ngetan Namanya kiblat kan. ya benar. Ya itu orang begitu kalau mau qadil hajat. Paham? Sama madhab malah orang ngidul kan. Ini kan bicaranya Nabi lagi di Madinah. Ini bukan ya. Saudara-saudara sadar. Nabi orang Madinah Nabi ya bukan orang bebek. Nabi bicara begini, beliau lagi di Madinah. Ini Madinah, orang takut Mekah. Orang bebek. Tapi sama saya mikirnya, orang bebek itu sama masuk Iya. Nah bagaimana dengan Indonesia? Lu jangan ngetan ulong. Masalah WC saya kesana. Gitu. Nah ini kan harus dilihat. 2000 syariku. Lihat asbabul buruknya. Kalau nggak jelas gimana, jangan suruh madep kiblat belakang kiblat, suruh madep ngetan ulong. Nah itu kiblat juga. Iya juga. Edan Ya, ya. Ini hadis salah nih. Tadi salah. Hadisnya disalahin sama dia. Setelah dilihat, oh pantas Nabi bicara di Madinah. Madinah sini, lah Mekahnya di sini ya pantas. Madeplah ngetan ulun biar nggak ngadep atau belakang ini. Buat Indonesia jangan madep ngetan ulun, yang ngadep di belakang ini, madep ngidul, Cocok sama WC saya.
Berarti masih sunnah itu. Masih ahlu sunnah. Bukan ahlu bidah. Paham. Jelas. Makanya satu hadis nggak bisa langsung saklek diartikan ya takut boleh gimana bicara aja lihat asbabnya bagaimana dilihat lagi siapul kalamnya bagaimana ya kan jangan masalah jangan latar di atas dorobah memukul nah kalau doroballahu masalah ya kan masa Allah mukulin contoh Allah menciptakan satu perumpamaan jadi lihat siapa kalamnya jadi nggak gagal pak 2000 syahid. Ya ngomong orang Madinah. iya ini kan orang kadang-kadang sepele setiap melakukan sesuatu kebaikan juga ampangin aja Iya. nggak bisa kata Al-Baqi Abu Lais As-Samarqand man amilal hasanata siapa orang yang melakukan satu kebaikan yahtaju ila arba'ati ahwabin satu kebaikan yang akan membutuhkan 4 rasa takut setiap satu kebaikan yang kita kerjakan kita membutuhkan ada 4 rasa takut apa yang pertama Aukul kabul Aukul kabul kita semua diterima apa kagak ya kan begitu lah itu urusan Allah yang beritahu kerja Ngomong baik api urusan dia diterima atau tidak ya Iya. gak usah hati kita mas mau mana mau ke masjid tolongnya apa titip zakat jangan sembarangan ikrar dulu ijab kok udah niat nah Allah juga tahu ini makanan hidangan ya dikeluarin masing-masing udah pada ngambil nyendok piring ya kan dipegang Allah tahu anda mau makan tapi jangan sampai gerak makan tangan aja pegang aja kenyang aja harus ada syarat kalau udah atur yang pengen makan ya tuh sendok suap kan begitu. Kamu juga tahu kamu gampang. Bagaimana? Ya harus ada usaha. Maka innama yataqabbalu Allah itu menerima ibadah kita innama la yataqabbalu sholata ahadin illa ma ukila. Allah nggak akan terima sholat kita kecuali apa yang ada di angan-angan kita. Artinya apa? Yang diterima sama Allah yang khusyuknya. Kalau 4 rakaat kita kerjakan cuma 2 yang kita khusyuk, yang 2 rakaat enggak, yang diterima cuma 2 sedikit pahalanya. Jangan langsung betul udah ngerjain yang penting enggak bisa. Man amilal hasanah siapa orang melakukan satu kebaikan yahtaju ila arba'ati ahwafin dia butuh 4 rasa takut. Yang pertama aukul qabul khawatir diterima atau tidak nih ibadah kita. Yang kedua, ya. Saya jalan ini kira-kira ada niatan lain enggak? Jangan sampai pelan-pelan lah. Kita mau sholat sunat, takut orang dengar, takut orang lihat, ya kan? Ntar lagi disebar hari kita sholat begini begitu sholat kita, ya kan? Pelan-pelan. Bagaimana hubungan kita sama Allah? Sirron wa alamiyah. Sebab apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang biasanya begini begitu, ketika ada orang pasti beda, ya kan? Ketika pergerakannya sudah beda, itu baru sudah harian, ya kan? Biasanya cepet deh. Assalamualaikum. Ada mertuanya. Tidak tahu kan? Iya, kan nginep di rumah mertua ceritanya ini. Biasanya nggak pernah kopi abadi ya, iya, wajibnya doang. Ada kopi, ada badi. Mantu gue. Berarti ini
Makanya al-khawfu yatabayanu bisa mati asya, rasa takut bisa dibuktikan dilihat dari 7 hal. Ya kalau Utsman bin Affan kan jelas komentarnya. Alamatul arifina samaniyatun, tanda orang marifat ada 8. Ayakun qalbu, yang pertama adalah hati itu ada al-khawfu, rasa takut dan rasa roja. Pertama ada rasa takut dan roja. Ibah Imam Nawawi, aslul khawfi ma'rifatul qalbi, pahamnya hati. Hatinya paham apa? Hatinya paham bijalalillahi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar, Maha Agung, wa muhrihi, Allah Maha Perkasa, wa ghina, Allah Maha Kaya, gak butuh kita, gak butuh makhluk. Maka beliau pernah berkata dalam bersabda dan berfirman dalam hadis qudsinya, seandainya semua makhluk itu semua taat padaku, nggak akan mungkin menambah jaya. Andai kata seluruh makhluk ini bantang nentang semua bersamaku, nggak mungkin dibawa ke turun. Aku siapkan surga dan neraka, taat dan isyan. Taat itu dasarnya karena takdir dan waktu. Isyan pun karena ketentuan. Tetapi kalau taat itu perintahku dan ridho. Tapi kalau isyan, perbuatan durhaka, dosa, memang ketentuanku, tapi itu tidak ridho aku. Tidak ridho aku, enggak dapat ridho. Silakan mau melakukan taat, silakan melakukan silakan. Aku siapkan semua. Yang dapat ridho aku, no surga. Yang aku nggak ridho, no tempatnya nggak bagus. Jadi kembali bahwa satu kebaikan yang kita lakukan yaitu yang pertama butuh rasa takut, yang kedua butuh jangan sampai timbul riya, yang ketiga aukul idlan wa taslim, takut selamat atau tidak. Yang kita kerjakan itu selamat atau tidak, karena ini akan berbahaya buat kita. Kalau seperti itu, berarti kita tiap-tiap melakukan suatu kebaikan, kita harus betul-betul berhati-hati dan betul-betul kita syukuri bahwa itu adalah anugerah Allah. Kita lagi dikasih kesempatan melakukan hal yang baik. Bukan berarti kita yang bisa, karena lagi dikasih sama Allah kesempatan. Kalau toh kita bisa menghindar dosa dan maksiat, bukan kita pintar menjaga atau bisa menjaga, berarti kita sadari bahwa kita sedang dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan hal dosa atau maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, nggak ada tidur ria, ya kan? Nggak ada tepuk dan kadang-kadang kan sama orang yang baca doa. Penyentuh batu, apa lagi kalau Iya, Wah, mulia juga itu. Siapa itu MC-nya? Wah, Masya Allah. Kerjaan gue ini mah udah cakep udah. Makanya al-autu yatabayanu bisab'ati asya'a. Kata Al-Baqi Abu Lais bahwa rasa takut bisa dibuktikan dilihat dari 7 cara. Yatabayanu ala lisan, yang pertama kelihatan dari lisannya. Lisannya digunakan untuk menjaga anil ghibah, jangan sampai ngomongin orang. Wal kadzib, jangan sampai dusta. Wal fudul, jangan sampai ngomong apa-apa yang gak ada gunanya, yang gak ada manfaatnya. Karena Nabi pernah berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda iman Islamnya orang itu berkembang, apa tandanya? Tarkuhu ma la ya'ni, dia sudah mulai ninggalin apa-apa yang gak ada gunanya. Dia sudah mau ninggalin apa-apa yang kira-kira nggak ada guna. Berarti yang dikerjakan yang kira-kira ada manfaat. Ada manfaat.
Di samping dia jaga jangan sampai dusta, jangan sampai ngomongin, jangan sampai bicara yang tidak ada manfaatnya. Wa yaj'alu lisana, dijadikan lisan ala tilawatul Quran, terus selalu baca Quran. Wa dzikri, untuk selalu berzikir. Lisannya selalu dibasahkan dengan ketika tidak itu wa jaga utul atau lisannya ini sangat membahas rembuk tentang masalah ilmu. Nah kalau sudah seperti itu, berarti mulai ada rasa takut. Kalau masih bicaranya kebun binatang, berarti belum ada rasa takut. Lidah memang empuk, lidah memang tidak bertulang, tapi lidah sangat berbahaya. Karena saking bahayanya lidah, maka lidah dipagari dengan pagar yang teramat kokoh dan rapat, kuat double atas dan bawah. Apa pagar lidah? Itulah gigi. Masih udah dikasih pagar kuat atas bawah rapat, masih dikasih pintu lagi. Apa pintu itu? Bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Bagaimana kalau bibirnya cuma satu, yang bawah doang? Atau yang atas cuma lihat. Allah adil, bersyukur kita. Coba lagi musim hujan begini, memang rencana Allah nggak bakal meleset. Coba kalau manusia, mungkin menciptakan manusia bisa salah, bisa jadi lubang hidung ke atas. Bagaimana musim hujan mereka lubangnya ke atas? Mampet. Jadi bukan begini lagi, balik pas seperti ini. Bukan pala dijagain. Yang akan masuk ke perut, servisnya filternya kuat, ini, ya kan? Hidung dijagain oleh bulu hidung, kuping dijagain oleh bulu kuping. Makanya kata Nabi, la taqrabu arba'atan li arba'atin, jangan pernah benci sama 4 hal, karena di balik 4 hal ada 4 hal manfaat. Apa yang pertama kata baginda Rasulullah, taqrahu ar-ramada, kalian jangan benci itu sama yang namanya sakit mata. Kenapa enggak benci? Enggak boleh benci sama sakit mata, harus bersyukur dikasih sakit mata. Fa innahu yaqta'u uruqal amat, dengan ada sakit mata, otot-otot yang akan menimbulkan kebutaan putus. Aturan cepat buta, ya, cepat rabun, jadi selamat. Ngebet banget. Hah? Ngebet banget sakit mata. Ya memang. Gitu. Tapi di balik itu ada hikmah. Makanya syairnya apa? Qotun kirul ainu do al-samsi min romadin. Kadang-kadang mata itu enggak suka sama sinar matahari. Kenapa mata enggak suka sama sinar matahari? Karena matanya lagi sakit. Mata, ya kan? Wala takrahu az-zukama, jangan pernah benci kalian nama yang namanya zukam. Apa zukam? Fa innahu yaqawruqal judam, karena itu akan bisa memutuskan otot-otot yang akan menimbulkan judam. Apa judam? Wala takrahu as-su'ala, jangan pernah benci kalian sama yang namanya pilek. Musim ini benar apa? Apa dia kira-kira ada apa ini? Wa innahu yaqta'u qalbaros, pilek itu bisa memutuskan otot-otot yang akan menimbulkan penyakit lepra. Ya kan?
Wala takrahu ad-dama, bila kalau dikasih bisul jangan benci. Saya nggak mau bisul. Emang nggak? Udah bisulnya didengkul lagi. Belum bisa jalan. Dengkul apa di pantat? Atau diketek. Ngangkat terus. Diketek, ya kan? Kalau bisa pasti di sini. Tempat favorit tuh kan? Bisul itu bisa membuka kotor dan akan menimbulkan kesukaan. Ada seperti itu ada manfaatnya. Makanya jangan pernah wala taqnutu asy'aro, jangan pernah kalian cabut di rambut-rambut yang ada di hidung dan di telinga. Karena rambut hidung, rambut telinga itu adalah amang jari netral. Kadang-kadang kan, ya kan? Walakin kusuk, kata Nabi, jangan cabut kalau mau ya digun. Kalau keluar kelewat ya udah. Nah ini kita kembali. Nggak habis tuh. 8 baru 1. Itu bisa kemudian baru 1 nggak habis. Jadi kalau bid'ah jelas-jelas bid'ah itu sesuatu yang ditetapkan tidak lagi dasar syar'i, tidak lagi dengan dasar syar'i, ngawur berarti. Semata-mata itu dibentuk untuk membatalkan yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Aturan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Itu jelas. Baik itu wajib, sunnah atau lain. Wa mana sunnatan atau bid'ah itu memang untuk memutus sunnah atau membatalkan hukum yang hak. Wa hadhihi bid'ah yang begini ini sarul bid'ah, seburuk-buruk bid'ah. Bid'ah yang begini ini macamnya adalah termasuk seburuk-buruk bid'ah. Wa in kana laha, walaupun wa in kana senajan ono iku laha kedua bid'ah apa alfu mustanadin sewu sandaran, walaupun bid'ah itu punya 1000 macam sanad, nggak usah dipakai. Ini hadisnya ini nggak usah dipakai. Jelas? Makanya kita harus pahami ini. Kenapa? Nanti masyarakat akan bertanya kepada kita, gimana sih hukumnya ini? Kok rame banget? Nah kita harus berani. Kenapa? Nanti itu akan lebih berat. Karena apa? Mereka masyarakat itu beragam, dari sini, dari ini, dari begini, begitu, yang pendidikan ini, pendidikan itu kan beraneka ya kan. Nah kalau kita nggak sigap, nggak siap, nggak repot nanti ngadepin pertanyaan yang begitu. Nah kalau kita mau baca kitab enak, mau baca kitab apa aja semua ada. Kalau mau kita baca kitab nggak sempat, ya paling nggak usul fikih yang harus kita pegang. Kok tidak. Ya kalau orang kepengen paham nahu sorf ya alfiyah. Kalau orang kepengen paham kaidah usul fikih ya apa juga seidurus itu kaidah. Jadi nggak perlu kita pegang fikih lagi, bukan pemilih ada di sini. Tapi nggak semua orang mampu. Jadi walaupun bid'ah tadi ada sanadnya, ada dasarnya, 1000 sanad ditunjukin, nggak perlu. Kita usul, baik itu asal, usul atau furu, pokok atau cabang. Wala ibrah tapi udah, wala ibrah tak usah dianggap. Itu bid'ah yang sangat jelas. Ini pokoknya ya, ini harus paham nih. Karena ini pokok. Sorihah jelas. Oh itu nggak bisa, itu bid'ah. Bukan. Oh itu karena syarat kan begini.
aturan ini wajib begini, sunnah begini, kenapa ini begini, kenapa ini bertentangan dengan yang wajib, kenapa ini bertentangan dengan sunnah, nggak bisa itu begini, warutem, Harga mati pokoknya. harga mati. Tawar, ada harga pas. Iya, motong contohnya, motong hewan motong hewan. Syarat sahnya motong hewan itu kan terputusnya dua otot, kulkum dan uruk, jalur makanan, jalur nafas harus putus, bukan luka, harus putus. Kalau kita suka ke pasar, kita melihat orang-orang yang dagang ayam itu hanya model silat, dia potong ayam tapi dia potong. Ya begitu Kalau doang. kita beli di rumah kita siang kita mau cacat, kita rebus, kita lihat, oh ini cuma luka kok, ini kita tarik masih nyambung, memang luka, sudah separuh, tapi masih nyambung. Ini bangkai, awas hati-hati. Putusnya ulkum dan uruk. Kalau masih nyambung baru luka separuh, baru kepotong separuh, bangkai. Sempurnanya al-wadijain, putusnya otot kiri dan kanan. Bisa tahu putus otot kiri dan kanan ketika terpotong, darah mancerot itu kenceng, ya ini. Kalau ini hanya luka. Yang kenceng darah keluar dari kiri dan makanya kalau dimotong pegang pokoknya, kulkum dan uruk kita pegang biar sempurna al-wadijain. Nah, udah kepegang kan? Masuk ini halal sempurna. Tapi kalau bentok hati-hati. Kalau sampai kita potong putus kepalanya, kita lepas terbang. Iya. Terbang. Bagaimana untuk bisa untuk supaya kita terbang? Begitu kita potong, putus uruk kalau lagi putus, udah. Nggak usah sayap dipakai begini lagi, nggak akan terbang. Kalau yang jahat, peganginnya, kita potong, buahnya ditekan, hanya ditutup, dilepas. Antisipasi itu apa? Kepalanya begini, nggak perlu sayapnya begini, Dipatahin gitu. iya dia ada dikit, bukan dipatahin begini, bukan, ya ditekan dikit lah. Paham nggak? Nah bagaimana ketika kita potong ternyata salah pisaunya kembar sama, ya begitu kita potong set, nah nggak mempan gitu, udah luka. Tapi belum putus. Itu pisau itu bongkarin, itu ambilin. Nah, tempel ini, itu tetap dipegang. Ini itu bongkarin, tempel dulu. Gak harus dicabut. Jangan ini dicabut, baru diganti. Bangke. Ini mau ujung apa ya? Saya isi potong nih. Leha dalam leha. Dan etikanya motong itu ada 17. Iya kan? Biar apa? Biar dagingnya enak, nggak cepat basi. Aduh, iya. Gak bau kalau kakinya. Nggak bau. Ada 17. Yang penting bodinya Bismillahirrahmanirrahim. Pisau itu tancapkan ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ada begini, kita lihat. Jangan bang. Oke. Potong kan, kita lihat udah putus. Yang pokoknya, ya jalur nafas udah putus. Jalur makan udah putus, udah. Ya kan sana. Sempurnanya udah set. Nah itu baru sah. Biar jangan sampai perengus.
Jangan dianggap. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau mau lebaran itu banyak orang minta tolong potongin ayam. Satu ketiga malam 17-an minta potongin kambing. Kita praktekin itu tidak tahu kita surat itu dipanggil kita kalau itu dia pak di jalanan kan kita bakar bareng begitu kalau makan pada teriak loh ini kok kambing domba biasanya kan perlu oh ini enggak kemarin di kono akikah kan dibuat hajatan nggak bisa kemakan kenapa? Wow. Nah terus ada lagi minta tolong terus awalnya dari akhirnya kita minta tolong akhirnya muter gara-gara sekali motong malam 17-an malam tasyakuran motong kambing enggak perlu jadi ramus jadi omongan Jadi Juleha berarti ini. Juleha. Jurus Juleha halal ya. Anti permus. Inna sholati jangan lupa. jadi jangan baru jatuh udah langsung tak kudu siap dulu ya binatangnya harus betul-betul ikhlas dia itu tuh punya nafsu itu punya rasa jangan asal getar makanya kadang-kadang cepet bau pedas asa itu al-bid'ahul idobiyatu bid'ah sandaran wa yadabul bid'ah walati bid'ah tudabu yang disandarkan apa lati bid'ah li amrin terhadap suatu perkara. Lau salima seandainya selamat apa amrin minha dari bid'ah lam tasiha maka tidak sah munaza'atu bantah-bantahan. Gak usah didebatin. Yang udah jelas itu udah jelas tidak bertentangan dan itu bisa selamat aman dah nggak usah dipermasalahkan. Fi kaunihi di dalam adanya amr atau perkara itu Fi kaunihi di dalam adanya perkara itu sunnatan apakah perkara sunnah au bid'atin atau bukan bid'ah bila hilafin tanpa ada perselisihan au ala hilafi ma atau awala hilafin atau perselisihan lima takut dah tidak masalah yang penting kecuali itu bertentangan jangan ketika tidak udah sepakat nggak apa-apa. Asal isu adapun yang ketiga itu al bid'ahul khilafiyah bid'ah kepemimpinan wahya adapun bid'ah khilaf yaitu al mabniyatu yang didasari ala aslai di atas dua dasar ya tajar dan buah bukan mencari yatajada buah yang saling tarik menarik akan fitnah apa kullun saben setiap sesuatu minha di antara dua dasarnya saling menarik saling bertentangan. Faman qala bihadza dan mengatakan ini qala hadza bid'ah itu bid'ah wa man qala fi muqabal itu tidak
sunnah atau sunnah kama taqaddama. Kalau sudah hal yang seperti itu sudah kayak yang sudah dahulu di atas, fidor fil idaroh, dalam contoh pembuatan idaroh kan wa dzikril jamaah, dan bagaimana zikir secara berjamaah. Udah masing-masing tinggal lihat. Kalau emang tanahnya gede, lokasi gede, ya gedein kantornya. Kalau emang tanahnya kecil, anunya kecil, kantornya kecilin kan begitu kan. Tuh, kebutuhan kantor apa? Ya sudah siapin. Nggak ada aturan itu. Apalagi urusan dunia. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan dunia kalian lebih tahu. Fa iza amartukum bi syai'in minad din, apabila aku perintahkan kalian sesuatu yang berkenaan dengan agama, fahujud, jangan nggak pakai. Nah, hadis ini kalau kita nggak lihat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, bisa salah paham. Satu ketika kan Rasulullah lewatin petani yang lagi pada ngawinin kurma. Ketika petani ngawinin kurma, Nabi begitu, oh ya orang nggak pada jadi ngawinin korma. Pada saat panen gagal. Datang deh petani-petani nih, ya Rasul, pada saat kami waktu itu sedang ngawinin korma, Anda ya goleng-goleng sambil ngucapin begitu Rasul. Kita nggak ngawinin. Namun kenyataannya Rasul saat ini panen gagal, nggak berhasil. Karena kami melihat Anda yang bicara, kami nurut. Tapi justru kenyataannya gagal. Apa kata Nabi? Antum a'lamu, kalian lebih tahu. Bi umuri dunyakum, untuk urusan dunia lebih tahu. Tidak tahu. Ya sekarang orang ahlinya bengkel, ya kan? Ahlinya bengkel. Kemudian dipaksa untuk apa istilahnya, ngerjain kerjaan yang bukan bidangnya. Contohnya kesehatan lah pokoknya. Ngerti, ya kan? Orang yang bidangnya kesehatan diterima kerja di bagian bengkel, motor rusak, dananya kira-kira bisa kagak? Kagak nyambung. Ya makanya untuk urusan itu kalian lebih tahu, udah nggak usah pada ikuti aturan aku, lebih tahu kalian urusan dunia. Fa iza amartukum bi syai'in minad din, tapi kalau urusan agama apa yang aku perintahkan itu jalanin. Urusan agama apa yang aku perintahkan itu jalanin, jangan enggak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada rambu-rambu buat kita. Kalau sekira kita memang menguasai tentang keduniaan, urusan dunia, urusan ini dan itu, ya udah percaya. Emang pahamnya ngawinin lele, ya udah. Nah kalau pahamnya ngawinin lele, ya kan? Tuh, tiba-tiba suruh bongkar motor nggak ketemu. Gimana sih cara ngawinin lele menurut syariat, menurut Rasul gimana sih? Kagak nemu lah. Abung amat. Kan kita jangan sampai keluar dari iya betul. Airnya harus bagaimana, anunya bagaimana, ya udah kalian lebih tahu lah, lebih pengalaman, ya kan? Jalannya. Nabi peternak ya. Iya, Pak Nabi peternak ya. Nah, iya.
bidangnya lele, bidangnya ikan emas kan beda-beda, ikan hias beda-beda. Udah kali kan sama-sama pemain peternak ikan. Iya tapi kan lele sama lohan beda kan gitu. Kalau lele mah air comberan, air butuh hidup. Coba-coba lohan baru terus diisi air comberan. Begitu. Termasuk ternak, miara kambing, kerbau, sapi atau lain. Dulu kita ngarit atau mungkin diumbar. Sekarang udah ada lahan itu sudah mulai susah. Orang sudah berpikir bagaimana sampah-sampah yang nggak kepake ini supaya jadi kepake. Digiling sampah-sampah itu daun pisang, daun jambu, daun bambu, daun apa ya dikumpulin, alang-alang, giling tes kayak tetap 1 kintal 1 kilo dedek, ya kan, campur setar bio, campur tetes tebu, ya kan, tutup simpan di gentong. 2 minggu kita buka udah wangi kayak kecap. Kita kasih makan hewan lebih cakep daripada rumput baru, lebih cakep. Kemudian kalau rumput baru tainya tuh keras dan bau, tetapi kalau yang bikinan tadi itu tainya nggak keras, kesenggol aja empuk hancur dan nggak bau. Nah sekarang itu pabriknya ada di Surabaya. Yang satu buat ke Jepang, yang satu dioper ke Korea. Mereka impor makanan sapi itu dari kita. Kenapa kita nggak pakai? Ya kan? Jadi kalau sistemnya seperti itu, ngarit seminggu sekali. Ngarit seminggu sekali. Seminggu sekali. Panen yang nggak habis, udah mau akar mau apa yang nggak habis, udah cacak aja, taruh di gentong, kumpulin, nanti ukuran sekian timbang sekian saja, udah bikin pakan fermentasi, nggak kotor, mainnya drum atau mungkin pakai perpal ya kan, umpannya pakai ember taruh. Bikin gentong belah udah taruh, udah makannya udah enak, dan nengok dia makan udah. Nah ini kan bagus. Siapa tahu BMT ini mau jalanin, ya kan? Nah hari kok panas lah, otot lagi. Gua udah hitam, hari tambah hitam. Langsung ngarit. Jangan takut, hitam-hitam kereta api. Iya. Walaupun hitam banyak yang antri. Ya, itu bikin seperti itu. Gak masalah. Deh kayak begini deh ya kan. BMT majang kambing kenapa? Bapak-bapak yang mau udah ada BMT tuh, BMT nyiapin kambing. Bagi yang mau korban ada kambing silahkan sama BMT. Bapak beli di situ berarti bapak sudah termasuk infak membesarkan umat ini. Gitu. Jalan nggak? Jalan nggak? Insya Allah jalan Kiai kalau gitu. Harus begitu kita lihat momen apa nih, lebaran lagi begini nih, udah BMT siap begini, kalau kita begini ayo kita nyari, kita jalan, jangan jalan di tempat, kalau jalan di tempat ya kapan mau bergerak. Jadi bid'ah yang ketiga, bid'ah khilafiyah, itu enggak bisa harus sama
masing-masing beda-beda. Yang mau bikin kantor begini, model begini, tergantung kebutuhannya, ya kan? Kantornya tukang rias yang penting gambarnya ya itu pengantin ini dan itu, ya kan? Kantornya bengkel ya dia bikinnya, ya kan? Nah itu kok nggak sama? Loh, anunya beda-beda kok skillnya, nggak usah dipermasalahkan itu, gitu. Justru yang dipermasalahkan, kenapa bengkelnya bengkel sepeda mau gambar pengantin? Ada acara lamaran, serah terima, ya. Acara pernikahan serah terima. Sambutannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala mauta rohatan lil Wah, MC-nya ini PA. sambutan. Sediap. Orang habis gue baru nikah udah nikah. Iya, juga mati gitu. Mati kayak mati. Oh, kata dia bumi. Suruh mati ngantennya itu. Enggak mau kadol. Parah kan motor. Harus terus soal sama Bang Taufik kayak gitu. Belajar bukan Cuma parah itu dia sudah. Enggak apa-apa kan gitu, Bang? Ada di sini ada. Parah. Di dekat Gang Mekar begitu. Biasa. Pada mesem semua. Ini Ustaz debutan ini. Bisa semalam kali, bisa semalam. Wakil pengantin putra lagi. Aduh. Untung aja yang menerima sambutan dari pengantin putra kagak dibuka. Ya mungkin itu aja lah, silakan. Alhamdulillah, dihaturkan terima kasih kepada guru kita atas pemaparannya, Masya Allah. Baik, dibuka sesi tanya jawab kepada segenap jamaah.